Ada dua orang narasumber di Prime Talk malam hari ini. Yang pertama ada Pak Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia di studio. Mas Burhan, selamat malam Mas. Malam, Bro. Ada juga Pak Budi Ari Setiadi, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang bergabung bersama kami di luar studio. Mas Budi, selamat malam Mas. Selamat malam. Mas Budi, pertama selamat atas dilantiknya Anda sebagai Wakil Menteri. Saya akan memulai pertanyaan dari ini. Terkait dengan pembagian tugas, nanti seperti apa pembagian tugas Anda dengan Menteri Desa PDT yang ini merupakan kader PKB, sementara Anda adalah Ketua Umum Projo? Yang pasti begini, tadi saya sudah bicara, kami sudah bicara, Pak Menteri sudah bicara dengan kami. Jadi saya hari Senin akan berkomunikasi. Yang pasti satu, kita sebagai wamen saya menunggu arahan Pak Menteri. Kedua, kita merumuskan persoalan-persoalan prioritas. Dan yang ketiga, kita mengeksekusi beberapa program-program yang efektif. Artinya Anda bagaimanapun akan berkoordinasi dan menunggu instruksi ataupun perintah Menteri? Ya biar bagaimanapun saya kan wamen. Wamen itu kan harus arahan Pak Menteri dong. Bagaimana untuk memastikan Mas Budi agar organisasi Baik, bagaimana memastikan Mas Budi agar tidak ada matahari kembar nanti ketika berjalan 5 tahun di dalam Kementerian Desa PDT? Selama kita sadar posisi, selama kita tertib organisasi, saya pikir nggak perlu dikhawatirkan soal matahari kembar. Karena biar bagaimana kan Menteri PDT Mas Halim Iskandar, saya wamen, saya akan mengikuti arahan beliau sebagai menteri. Kita sadar bahwa posisi kita kan wakil menteri kan membantu menteri. Begitu. Baik. Ini Kementerian Desa dan PDT akan jangan ditakut-takutin. Akan mendapatkan tanggung jawab yang besar, terutama dana desa yang akan terus meningkat, kemudian distribusi keuangan ke daerah-daerah juga akan terus meningkat, Mas. Gebrakan apa yang akan dilakukan oleh Anda sebagai Wakil Menteri dan juga Pak Abdul Halim nanti untuk menavigasi Kementerian Desa dan PDT ini? Ya, kalau soal yang pasti supirnya di PDT itu, Desa dan PDT kan Pak Halim, Pak Menteri. Saya ini kan hanya membantu supir mengemudikan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini untuk bisa mengeksekusi berbagai program-program sesuai arahan Presiden. Karena seperti Presiden sampaikan, tidak ada visi menteri, yang ada visi presiden. Kita menjalankan visi presiden, kita menjalankan perintah presiden. Terutama mengeksekusi di sektor pedesaan sesuai dengan tupoksi kami, begitu. Sebelum saya beralih ke Mas Burhan, Mas Budi, tadi dari komunikasi Anda dengan Pak Abdul Halim Iskandar, kira-kira apa yang akan dilakukan minimal dalam waktu dekat ini, 100 hari ke depan atau mungkin 1 tahun yang pertama, kira-kira apa yang akan menjadi fokus untuk dilakukan? Yang pasti nanti Senin kita melakukan komunikasi dan saya akan menunggu arahan dari Pak Menteri. Yang kedua, kita mengidentifikasi persoalan-persoalan strategis di Kementerian Desa. Dan yang ketiga, kita akan memilih program-program unggulan untuk dieksekusi dengan cepat dan tepat. Baik, berarti masih akan menunggu hari Senin untuk berkomunikasi dan juga berkonsolidasi. Saya akan beralih ke Mas Burhan. Mas Burhan, terkait dengan diangkatnya 12 wakil menteri. Saya ingin ke helikopter view terlebih dahulu. Apa pendapat Anda? Apa yang menarik dari sini, Mas? Jika kita melihat di periode sebelumnya ada 3 wakil menteri, sekarang 12 wakil menteri. Ya, pertama menurut saya ada kesan bagi-bagi kursi yang kemudian kalau kita kaitkan dengan proporsi akomodasi tadi, itu yang kemudian menimbulkan pertanyaan, terutama di sebagian kalangan terkait dengan komitmen Presiden melakukan proses debirokratisasi, termasuk misalnya memangkas eselonisasi menjadi hanya sekedar 2, tetapi pada tingkat pembentukan postur kabinet, termasuk juga wakil menteri, yang terjadi tidak nyambung.
pengen melakukan proses debirokratisasi, tetapi yang terjadi di tingkat kabinet justru adalah obesitasisasi kabinet. Jadi terlalu besar, termasuk postur untuk wakil menteri yang menurut saya tidak terlalu krusial. Misalnya kalau untuk Menlu, untuk BUMN, kemudian untuk beberapa kementerian yang misalnya besar, itu penting memang. Tetapi untuk beberapa kementerian yang lain, ada tambahan wamen, itu saya khawatir yang terjadi adalah matahari kembar. Ini biar tadi sudah menjawab Mas Budi, biar tidak matahari kembar ya, saya kan wamen, saya akan mengikuti posisi menteri. Memang idealnya seperti itu ya, maksud saya memang di atas kertas sepertinya mudah. Tetapi jangan lupa, misalnya kita berkaca di pengalaman yang pertama, wamen di SDM itu sempat memunculkan komplikasi. Karena antara menteri dengan wamen punya kebijakan yang sendiri. Meskipun belakangan berhasil diminimalisir ya. Tetapi munculnya kesan matahari kembar itu tidak terelakkan. Apalagi kalau tidak ada kimiawi ya. Jadi memang tugas Mas Budi Ari bersama menterinya itu ini fine tuning dulu. Menyamakan frekuensi dulu. Kemudian kimiawinya dapat dulu. Menurut Anda dapat nggak antara Projo dengan PKB? Ya sama-sama mendukung Jokowi sih, tapi tentunya setelah pemilu semua bisa berubah. Nah, di atas kertas atau sekilas agak susah ya, karena bagaimanapun dua-duanya berasal dari latar belakang yang berbeda. Jadi misalnya begini, ketika merumuskan siapa pendamping desa, apakah relawan Projo ataukah aktivis dari PKB, itu kan komplikasi sendiri itu. Kita coba tanyakan Mas Budi, ini nampaknya susah untuk bisa bekerja sama dan chemistry-nya untuk menyatu, kata Mas Budi agak susah. Menurut Anda susah tidak Pak Wamen? Jadi gini, satu dulu. Yang pertama adalah bahwa Kementerian Desa adalah kementerian yang cukup besar lingkup tugasnya, 74.000 desa, ada 6 direktorat jenderal, dan juga ada lingkup yang begitu luas dari Sabang sampai Merauke yang perlu penanganan yang luar biasa. Jadi wamen ini memang tugasnya untuk membantu tugas-tugas dari menteri di desa dan PDT. Tapi menurut hemat kami nggak usah terlalu pesimis. PKB sama Projo ini kok satu, kalau air itu kayak satu tarikan di belah air nanti langsung nyambung lagi kok. Tidak ada perbedaan yang signifikan secara ideologis atau kepentingan PKB. Jangan diadu-aduin dong, PKB kan partai politik, Projo kan ormas. Dan banyak juga anggota PKB yang juga anggota Projo kok. Nggak ada masalah. Jadi orang selalu hobi kok ngadu-ngaduin apa. Enggak, saya sih orang kita ini Projo ini siap bekerja sama dengan siapapun. Level of playing field kita kan beda dengan partai-partai. Gini, memang pertama kita harus lebih fair. Begitu, Mas. Kita harus kasih kesempatan kepada Mas Abdul Halim dan Mas Budi untuk membuktikan apakah kimiawi bisa terbentuk atau tidak dalam waktu dekat. Jadi yang fair memang benefit of the doubt. Jadi kita kasih kesempatan dulu. Tetapi memang tidak mudah menyatukan dua aspirasi yang berbeda ini. Meskipun saya tahu mungkin salah satu gunanya karena Kementerian PDT mengelola dana desa yang besar juga dan ada sekian puluh ribu ya jumlah desa kelurahan seluruh Indonesia. Jadi supaya ada semacam proses saling mengawasi gitu ya. Jadi salah satu aspek positifnya wamen adalah ada proses saling mengawasi antara menteri dan wakil menteri. Tapi sebentar, Mas, Anda juga melihat nggak misalnya saja wakil menteri kenapa kemudian yang dipilih Projo? Kenapa misalnya yang dipilih bukan dari profesional misalnya atau dari partai politik yang lain? Ya, orang kan kemudian dengan mudah mengaitkan dengan kemarin ya ancaman dari Projo untuk membubarkan diri. Ancaman yang kemudian dibatalkan setelah Mas Budi Ari terpilih sebagai wamen. Nah ini tentu saya tidak tahu persis apa yang berada di belakang layar. Tapi poin saya, Projo bagaimanapun bagian dari eksperimen penting politik kerelawanan yang dulu mengantarkan Pak Jokowi di 2014. Jadi kekuatan Pak Jokowi itu bukan di partai politik pada dasarnya. Justru malah di grassroots. Tapi justru di grassroots. Jadi politik kerelawanan ini yang salah satunya direpresentasikan oleh Projo. Nah meskipun kemudian orang bertanya, kalau namanya relawan, kalau sudah mengantarkan harusnya ya sudah lepas. Tetapi kalau ada pamrihnya apa masih bisa disebut relawan? Tetapi lagi-lagi
mungkin Pak Jokowi ingin tetap menempelkan gitu ya politik kerelawanan dan penempelan itu tidak hanya sebatas pada proses mengantarkan ke kemenangan, tapi juga sampai pada proses mengawal pemerintah. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan minta Mas Budi Ari untuk menanggapi Pak Wamen Desa dan juga Pembangunan Daerah Tertinggal sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Saya akan kembali ke Mas Budi. Mas Budi, Rabu kemarin Projo menyatakan membubarkan diri karena kecewa Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Sekarang Anda Ketua Umum dari Projo mendapat posisi Wakil Menteri. Ini artinya Projo nggak jadi bubar dan sudah nggak kecewa lagi, Mas? Bukan begitu. Kami ini merefleksikan sikap akar rumput pendukung militan Pak Jokowi. Tentu ada persoalan-persoalan emosional yang harus kita tata. Ini kan soal perasaan, manajemen hati dari pendukung-pendukung militan Pak Jokowi yang harus kita suarakan. Ya Pak, kita udah mulai ada benih-benih cinta lah terhadap Pak Prabowo ini. Sudah ada benih-benih cinta. Dulunya benci, sekarang jadi cinta, Mas. Ya. Sudah mulai ada empati, udah ada benih-benih asmara lah kami dengan Pak Prabowo, karena kami melihat beliau ini seorang patriot, gitu loh. Kami ini kan Projo ini kan negeri dan rakyat, jadi kader Projo ini ada orang yang mencintai negeri dan rakyatnya. Nah Pak Prabowo kami lihat sudah mulai ada kesamaan benang merah dengan Projo. Begitu. Mas Budi, jangan-jangan yang muncul benih-benih cintanya. Jadi jangan salahkan kalau kami mulai jatuh cinta dengan Pak Prabowo. Sementara relawan yang di lapangan jangan-jangan belum move on, Mas? Bukan, ini kan keputusan politik yang memang tentu saja kita menghadapi kerepotan-kerepotan dalam penataan hati ini, gitu loh. Bahwa banyak juga pendukung Pak Jokowi yang belum bisa menerima, kan pelan-pelan perlu proses, perlu waktu. Yang menurut hemat kami, ya kita harus jalani bersama. Kita tidak bisa juga merubah orang yang tadinya benci dengan seketika sekonyong-konyong menjadi cinta. Karena cinta itu kan harus sebuah proses yang dialektis juga. Cinta proses yang panjang, proses yang butuh proses. Tapi ini baru beberapa hari, kenapa sudah muncul benih-benih cinta kepada Pak Prabowo? Paling nggak cinlok dan cinta pada pandangan pertama lah. Paling nggak pada Prabowo ketika beliau mau menjadi wamen, beliau mau membantu Pak Jokowi untuk membawa Indonesia menjadi lebih maju, kan itu kan tanda atau komitmen yang nyata dari Pak Prabowo. Jadi jangan salahkan orang mencintai Prabowo karena kecintaannya pada negara, bangsa dan rakyat, gitu loh. Terakhir Pak Wamen, Anda mengatakan Anda siap tidur dengan petani, dengan masyarakat, turun ke bawah, kemudian ke grassroots begitu. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan nanti di lapangan? Nanti hari Senin saya akan berkoordinasi dengan Pak Menteri, menunggu arahan Pak Menteri, karena saya akan mohon izin Pak Menteri, sebaiknya saya nggak usah di Jakarta terlalu lama, paling nggak seminggu 1-2 hari aja di Jakarta di kantor, sisanya saya mau keliling Indonesia, terutama desa-desa pinggiran, desa-desa perbatasan, desa-desa yang masih perlu polesan yang lebih banyak. Sukses Mas Budi Ari, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, semoga sukses dalam menjalankan tugas. Terima kasih Mas. Kita akan berlanjut pemirsa usai jeda berikut ini dengan analisa dari Mas Burhanuddin Muhtadi sesaat lagi. Mas Burhan, posisi wamen mana yang menurut Anda paling unik dan paling menarik jika dilihat dari siapa wamen itu dan siapa menterinya? Ya ada dua. Pertama Menhan dan wamennya Pak Prabowo dengan Wahyu Trenggono, itu unik menurut saya karena berasal dari dua latar belakang yang berbeda, terutama dari sisi afiliasi politik. Kemudian yang kedua, yang tadi barusan kita saksikan ya, antara Pak Mas Abdul Halim gitu ya, sebagai Menteri PDT dengan wamennya, yaitu Mas Budi Ari. Itu keunikan yang menurut saya kalau bisa disatukan, itu bisa jadi energi. Kalau tadi pertanian kita sudah, desa dan PDT kita sudah membahas, kalau Menhan kenapa unik? Unik karena bagaimanapun ada kesan dua sosok ini, Menhan dengan wamen yang dipilih, itu diharapkan untuk saling mengontrol satu sama lain. Mengontrol satu sama lain. Jadi maksudnya mengawasi satu sama lain itu, Mas. Jadi orang seperti Mas Wahyu Trenggono kira-kira diharapkan
ya tadi mungkin bahasanya mengawasi, tapi mengawasi tidak pas karena bagaimanapun posisi wamen di bawah menteri gitu ya. Jadi tetapi paling tidak ada dua gitu ya orang yang kira-kira berasal dari dua latar belakang. Kalau nggak mengawasi mungkin memata-matai. Itu bahasa yang terlalu spionase. Tetapi mungkin tepat dalam pengertian. Jadi Pak Jokowi menaruh orang yang kira-kira ingin memberikan semacam ini tidak melepas 100% kementerian tadi kepada. Artinya ada check and balances, ada yang Jadi saling. two eyes better than one eye. Cuma masalahnya kalau kemudian dua-duanya tidak mengalami proses tidak ada frekuensi yang sama, kemudian kimiawinya tidak dapat, yang terjadi justru malah menjadi bencana itu. Intinya adalah jangan sampai gitu ya. dapat. Wamen itu justru menimbulkan dua matahari kembar, direction yang berbeda, dan akibatnya malah kementerian yang dikorbankan. Terima kasih Mas Burhan atas waktunya. Demikianlah perbincangan kami di Prime Talk. Pemirsa, waktu kita singkat sekali hanya 30 menit. Saya Rode Asyari mewakili teman-teman yang bertugas undur diri. Sesaat lagi Kick Andy akan hadir untuk Anda.